Hewan bersahut-sahutan di malam Jumat. Pertanda gaib tersingkap? Halo sahabat Primbon dan paranormal dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membongkar tabir misteri, mitos, dan kearifan kuno Jawa yang selalu bikin penasaran. Pernah nggak sih, kalian lagi santai di malam Jumat, tiba-tiba dari kegelapan malam, terdengar suara-suara hewan yang bersahut-sahutan? Gonggongan anjing yang melolong panjang, kokok ayam yang tak wajar, atau riuh jangkrik yang mendadak sunyi? Konon, malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, adalah waktu di mana batas antara alam kita dan alam gaib menjadi tipis. Dan suara-suara hewan ini, menurut kepercayaan Primbon, adalah kode rahasia dari alam lain. Malam ini, kita akan bedah tuntas. Hewan bersahut-sahutan di malam Jumat, pertanda gaib tersingkap? Tapi sebelum kita mulai, saya minta bantuan kalian untuk membuat channel ini makin berkembang. Klik tombol like untuk video ini, komen di bawah kalau kalian punya pengalaman serupa, subscribe ke channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada tabir misteri baru yang kita singkap. Siap? Mari kita selami misteri Primbon ini. Satu kokok ayam di tengah malam, ayam jagoth ayam kampung. Kokok ayam di tengah malam, terutama pada malam Jumat, adalah salah satu fenomena yang paling kaya makna dalam khazanah Primbon Jawa dan mitologi Nusantara. Suara ini bukan sekadar gangguan tidur, melainkan diakini sebagai isyarat kosmik yang mengungkap tirai tipis antara dunia nyata dan alam gaib. Ayam, dengan instingnya yang tajam dan siklus tidurnya yang berbeda, dipercaya memiliki sensitivitas tinggi terhadap energi non-fisik, menjadikannya teropong, alami bagi hal-hal yang tak kasat mata. Interpretasi Primbon Jawa, pertanda baik dan buruk. Dalam tradisi Primbon Jawa, arti kokok ayam sangat bergantung pada waktu dan ritme suaranya. A. Pertanda positif, melihat malaikat berkah. Jika ayam berkokok antara pukul 2 hingga menjelang subuh dengan ritme yang normal, lantang, dan berwibawa, bukan terkesan panik, ini seringkali dianggap sebagai pertanda baik. Primbon menyebut ayam pada jam-jam ini sedang melihat malaikat yang turun ke bumi untuk membagi berkah, rezeki, dan rahmat. Di beberapa daerah, ini bahkan disebut sebagai kode bahwa Bathara Surya, Dewa Matahari, akan segera hadir, menandakan datangnya hari baru yang penuh keberuntungan. Ajakan Primbon, saat mendengar kokok ini, masyarakat Jawa kuno dianjurkan untuk segera bangun, berdoa, dan menyampaikan hajat, keinginan, karena diyakini doanya akan diamini oleh malaikat. Ini adalah momen mustajab. B. Pertanda negatif, melihat makhluk halus musibah. Sebaliknya, jika kokok ayam terjadi pada rentang waktu maghrib hingga tengah malam, sekitar pukul 18 hingga pukul 23, atau jika kokoknya terdengar histeris, gelisah, dan diiringi sahutan ayam lain yang panik, ini kerap ditafsirkan sebagai pertanda buruk atau peringatan gaib. Melihat setan jin, Primbon sangat meyakini bahwa kokok ayam yang gelisah pada jam-jam awal malam adalah karena ayam tersebut sedang melihat sosok makhluk halus, jin atau setan, yang sedang melintas atau berdiam di dekat lokasi. Makhluk ini disebut memiliki aura negatif yang membuat ayam tertekan dan berkokok sebagai bentuk alarm. Tanda aib bencana. Mitos yang sangat populer, terutama di Jawa, adalah kokok ayam di waktu yang tidak wajar bisa menjadi sinyal akan terbukanya aib di lingkungan tersebut. Misalnya adanya berita memalukan, fitnah besar, atau bahkan kejadian yang melibatkan ilmu hitam seperti santet yang sedang dikirim. Perspektif Islami, anjuran berdoa. Dalam ajaran Islam, fenomena ayam berkokok di malam hari memiliki pandangan yang jelas dan positif, sekaligus dijadikan momen untuk introspeksi. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, berdoalah, karena Dia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena Dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inti dari pandangan ini adalah, ayam melihat malaikat. Suara kokok ayam di malam hari adalah konfirmasi bahwa malaikat sedang turun. Ini adalah waktu yang baik untuk beribadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berdoa. Umat Muslim dianjurkan untuk memanjatkan doa saat mendengar kokok tersebut, berharap doa tersebut akan diamini oleh malaikat yang sedang dilihat oleh ayam. Meskipun Primbon Jawa dan ajaran Islam memiliki landasan yang berbeda, keduanya sepakat bahwa kokok ayam di malam hari
adalah peristiwa istimewa yang mengisyaratkan adanya kehadiran tak kasat mata, entah itu berkah, malaikat, atau bahaya, setan jin. Penjelasan logis modern. Secara ilmiah, ayam berkokok di luar waktu fajar dapat dijelaskan dengan faktor-faktor berikut. Gangguan ritme sirkadian. Ayam memiliki ritme biologis yang sangat sensitif terhadap cahaya. Cahaya buatan, lampu jalan, lampu mobil, senter, yang terang di tengah malam dapat menipu ayam, membuatnya mengira sudah fajar dan memicu kokok. Peringatan bahaya. Ayam jago adalah pemimpin kawanan. Jika ada pemangsa, tikus, musang, ular, atau bahkan pencuri, masuk ke wilayahnya, ia akan berkokok sebagai alarm untuk memperingatkan kawanannya. Respons dominasi. Kadang, kokok di malam hari hanyalah respons teritorial antar ayam jago untuk menegaskan dominasi. Namun, bagi pemeluk tradisi, penjelasan logis ini tidak menghilangkan makna spiritualnya. Mereka berpegangan bahwa insting ayam untuk melihat bahaya, pemangsa, atau respons terhadap energi di sekitarnya tetaplah tanda peringatan yang patut diwaspadai. Fenomena kokok ayam di malam Jumat adalah perpaduan antara kearifan kuno yang syarat makna spiritual, memandang malaikat atau melihat jin, dan insting hewani. Apapun interpretasinya, suara ini adalah pengingat universal bagi kita untuk selalu berdoa dan mawas diri di tengah keheningan malam. 2. Lolongan anjing yang panjang. Gonggongan anjing. Jika kokok ayam di malam Jumat adalah isyarat halus yang campur aduk antara berkah dan bahaya, maka lolongan anjing yang panjang dan melolong adalah sinyal yang jauh lebih lugas. Seringkali dikaitkan secara eksklusif dengan kehadiran makhluk gaib yang mengancam atau berenergi negatif. Anjing, dengan indera penciuman dan pendengaran yang jauh melebihi manusia, memiliki posisi istimewa dalam mitologi dan primbon sebagai penjaga batas yang mampu mendeteksi energi halus. Interpretasi primbon Jawa, melihat sesuatu yang buruk. Dalam primbon Jawa dan cerita rakyat, lolongan anjing di malam hari adalah salah satu pertanda paling kuat bahwa ada energi tak kasat mata yang tidak menyenangkan sedang mendekat atau berada di sekitar kita. Sinyal kehadiran makhluk halus berenergi negatif. Lolongan anjing, terutama yang terdengar melengking, panjang, dan menyerupai serigala, jauh berbeda dengan gonggongan biasa. Primbon menafsirkan lolongan ini sebagai reaksi ketakutan atau peringatan karena anjing tersebut sedang melihat sosok setan, hantu, atau jin jahat. Peringatan kematian duka cita. Di banyak tempat di Jawa, lolongan anjing di malam Jumat sering dihubungkan dengan pertanda kematian yang akan segera terjadi di lingkungan tersebut. Anjing dikatakan merasakan aura kesedihan atau duka yang dibawa oleh makhluk halus yang bertugas menjemput. Deteksi ilmu hitam. Jika lolongan terjadi berulang kali dan terkesan tertuju pada satu arah atau rumah, ini kadang ditafsirkan sebagai sinyal bahwa di tempat itu sedang terjadi praktik ilmu hitam, seperti pengiriman santet atau pesugihan. Anjing bereaksi terhadap energi panas atau gelap yang dibawa oleh praktik tersebut. Sahutan rombongan. Jika lolongan terjadi secara bersahut-sahutan dari berbagai penjuru, ini dianggap pertanda adanya rombongan besar makhluk halus, seperti genderuwo atau kuntilanak, yang sedang berkeliaran atau pesta di malam angker tersebut. Perspektif Islami, melihat setan. Sama seperti fenomena kokok ayam, agama Islam juga memberikan panduan mengenai lolongan atau ringkikan hewan di malam hari, yang memperkuat mitos bahwa hewan memang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Hadis yang sama dengan kokok ayam, menyebutkan, "Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meskipun secara spesifik hadis tersebut menyebut keledai, banyak ulama dan keyakinan masyarakat menempatkan anjing, terutama gonggongan dan lolongannya, dalam kategori yang sama. Alasannya, anjing melihat setan. Lolongan anjing, yang sifatnya panik dan gelisah, diakini sebagai reaksi melihat setan atau jin yang memiliki energi negatif, sehingga kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mendengarnya. Perbedaan reaksi, perbedaan respons, ayam berkokok melihat malaikat, anjing melolong melihat setan. Ini menunjukkan bahwa hewan memiliki sensitivitas unik terhadap polaritas energi gaib, positif dan negatif. Oleh karena itu, baik primbon maupun ajaran agama menyepakati bahwa lolongan anjing di malam Jumat adalah kode untuk berhati-hati dan segera berlindung kepada Yang Maha Kuasa. Dari sudut pandang sains dan etologi, ilmu perilaku hewan,
Lolongan anjing di malam hari memiliki beberapa alasan yang sangat logis. Komunikasi jarak jauh. Lolongan adalah cara anjing berkomunikasi jarak jauh untuk menandai wilayah atau mencari kawanannya yang hilang. Suara lolongan jauh lebih efektif menembus kegelapan dan jarak daripada gonggongan biasa. Respons terhadap suara lain. Anjing sering melolong sebagai respons terhadap suara lain yang melengking, seperti sirine ambulans, alarm mobil, atau bahkan lolongan anjing dari wilayah yang jauh. Mereka mengira itu adalah panggilan dari kawanannya. Kecemasan dan kesepian. Anjing yang kesepian, terikat, atau menderita kecemasan perpisahan, separation anxiety, akan melolong di malam hari untuk mencari perhatian atau mengurangi stresnya. Namun, bagi mereka yang percaya pada primbon, faktor-faktor logis ini bisa jadi tidak menampik adanya faktor gaib. Mereka berpendapat bahwa lolongan sebagai alarm atau respons terhadap lingkungan tetap dapat menjadi indikator adanya ancaman, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, gaib. Kesimpulan untuk konten. Lolongan anjing di malam Jumat adalah sebuah peringatan keras dalam tradisi primbon, mengisyaratkan adanya kehadiran negatif atau bahaya tak kasat mata. Saat mendengar lolongan panjang yang memecah keheningan, kita diajak untuk menguatkan iman, memohon perlindungan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala hal yang mungkin terjadi, baik yang terlihat maupun tidak. 3. Suara burung hantu atau kokok beluk, The Messenger of the Night. Dalam keheningan malam Jumat, di mana energi mistis dipercaya mencapai puncaknya, suara burung hantu, terutama jenis yang dikenal sebagai burung kokok beluk di Jawa, memiliki bobot makna yang sangat berat dalam tradisi primbon. Burung hantu, dengan matanya yang tajam dan aktivitasnya yang nokturnal, telah lama dihormati sekaligus ditakuti di berbagai kebudayaan. Ia dianggap sebagai utusan kegelapan atau pembawa berita yang tidak pernah membawa kabar baik. Interpretasi primbon Jawa, simbol kematian dan kesialan. Dalam primbon Jawa, suara burung kokok beluk yang terdengar berulang-ulang, dekat, dan pada waktu yang tidak wajar di malam Jumat adalah sinyal bahaya terbesar yang bisa dikirim oleh alam gaib. A. Pertanda kematian, jemputan arwah. Ini adalah mitos paling populer dan menyeramkan yang melekat pada burung hantu. Suara mereka diyakini sebagai panggilan arwah atau sinyal bahwa malaikat maut sedang menjalankan tugasnya. Kokok di atas atap. Jika burung hantu hinggap atau suaranya terdengar persis di atas atap sebuah rumah di malam Jumat, primbon menafsirkan bahwa salah satu penghuni rumah tersebut atau orang terdekat mereka akan segera berpulang. Suara ini disebut sebagai penjemput yang datang untuk mengecek calon arwah. Kokok menjauh. Ada juga yang menafsirkan jika suara burung hantu terdengar dekat kemudian perlahan menjauh. Itu adalah pertanda bahwa bahaya atau penyakit telah berlalu dari rumah tersebut, atau arwah yang dituju telah dibawa pergi. Kokok berulang. Suara yang berulang dan tidak wajar dipercaya sebagai peringatan keras untuk segera mempersiapkan diri, baik secara mental maupun spiritual, menghadapi kabar duka yang akan datang. B. Tanda kesialan atau serangan gaib. Selain kematian, burung kokok beluk juga dikaitkan dengan energi negatif lainnya, terutama pada malam Jumat yang syarat akan praktik supranatural. Peringatan ilmu hitam. Dipercaya bahwa burung hantu adalah hewan yang digunakan atau mengikuti pergerakan para pelaku ilmu hitam, dukun atau tukang santet, saat mereka mengirimkan energi jahat atau guna-guna. Suaranya menjadi penanda bahwa serangan gaib sedang diarahkan ke suatu tempat. Aura negatif lokal. Kehadirannya bisa menandakan bahwa tempat tersebut sedang diselimuti oleh aura kesialan, penyakit, atau kemalangan yang disebabkan oleh entitas gaib yang kuat. Masyarakat kuno akan melakukan ritual tertentu untuk mengusir aura tersebut jika suara kokok beluk terus mengganggu. Perspektif spiritual lain. Dalam mitologi Yunani kuno, burung hantu justru dikaitkan dengan Dewi Athena dan sering dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan pengetahuan. Namun, dalam konteks primbon dan kearifan lokal Nusantara, makna ini bergeser sepenuhnya. Simbol kegelapan. Kehidupannya yang dihabiskan dalam kegelapan dan kemampuannya melihat di malam hari menjadikan burung hantu simbol sempurna untuk hal-hal yang tersembunyi, rahasia, dan kematian. Ia adalah jembatan yang menghubungkan siang, kehidupan, dan malam, kematian. Waktu keramat. Malam Jumat, yang dianggap keramat, memperkuat peran burung hantu sebagai utusan dari dunia lain. Suaranya adalah pengingat bahwa di balik keheningan ada dimensi lain yang aktif dan berkomunikasi dengan dunia kita. Secara etologi, suara burung hantu di malam hari memiliki fungsi alami.
Menandai wilayah, teritorial kokok atau lengkingan adalah cara burung hantu jantan untuk menegaskan wilayahnya dan memperingatkan burung hantu lain agar menjauh. Mencari pasangan, mating call suara yang berulang dan nyaring seringkali adalah panggilan kawin yang dilakukan oleh burung hantu untuk menarik perhatian betina. Suara ini akan lebih intensif pada musim kawin. Mencari mangsa, kokok atau lengkingan juga dapat menjadi bagian dari ritual berburu, meskipun ini lebih jarang terjadi. Terlepas dari penjelasan logis, bagi masyarakat yang memegang teguh primbon, mendengar kokok beluk di malam Jumat tetaplah menjadi pengingat yang khusyuk untuk bersiap menghadapi takdir atau memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Suara burung hantu atau kokok beluk di malam Jumat bukanlah sekadar kicauan malam, melainkan sebuah kode kuno dari primbon yang sangat kuat, seringkali berasosiasi dengan kematian dan peringatan keras. Suara ini menuntut kita untuk meningkatkan kewaspadaan spiritual dan fisik di saat batas dua alam sedang menipis. 4 riuh jangkrik yang mendadak senyap, the eerie silence. Di antara semua suara hewan yang bersahut-sahutan, fenomena riuh jangkrik yang mendadak senyap di malam Jumat adalah pertanda gaib yang paling unik dan paling menyeramkan, justru karena melibatkan ketiadaan suara. Malam di pedesaan atau pinggiran kota hampir tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada latar belakang suara serangga, terutama jangkrik, yang menjadi soundtrack keheningan malam. Ketika riuh rendah ini tiba-tiba terputus, hening, dan senyap total tanpa alasan yang jelas, primbon menafsirkannya sebagai sandi alam yang tak terbantahkan. Interpretasi primbon Jawa, kehadiran entitas yang kuat. Fenomena heningnya jangkrik di malam Jumat dipercaya terjadi karena energi atau sosok gaib yang sangat besar dan kuat sedang melintas atau berhenti di lokasi tersebut. Serangga kecil seperti jangkrik, kumbang, atau belalang, yang memiliki insting bertahan hidup sangat tinggi, secara refleks merasakan aura ancaman yang besar. Tanda sosok gaib melintas, sari-sari, atau berdiam. Aura menekan. Jangkrik diakini mendeteksi aura yang sangat menekan atau gelombang energi negatif yang membuat mereka ketakutan setengah mati. Sosok yang melintas ini bisa jadi berukuran besar, seperti genderuwo, berenergi sangat dingin, kuntilanak, atau memiliki kekuatan sihir yang sangat jahat. Jeda waktu, lama heningnya jangkrik menjadi kunci penafsiran. Jika heningnya hanya sesaat, beberapa detik, berarti sosok tersebut hanya melintas cepat. Namun, jika keheningan berlangsung cukup lama, lebih dari 1 menit, primbon menafsirkan bahwa entitas gaib itu sedang berdiam atau melakukan aktivitas di dekat lokasi. Lokasi favorit. Jika keheningan ini terjadi di dekat pohon besar, pohon pisang, tempat favorit kuntilanak, atau area pemakaman, ini adalah konfirmasi terkuat bahwa fenomena tersebut disebabkan oleh kehadiran makhluk halus. B. Peringatan kejahatan, ilmu sirep. Di samping aspek mistis, ketiadaan suara jangkrik di malam Jumat juga sering dikaitkan dengan peringatan duniawi yang berbahaya, yaitu aktivitas pencurian atau kejahatan yang melibatkan ilmu hitam. Ilmu sirep. Beberapa mitos primbon mengaitkan kesunyian mendadak ini dengan praktik ilmu sirep, yaitu ilmu gaib yang digunakan pencuri atau perampok untuk menidurkan atau membuat lengah seluruh penghuni rumah dan juga mematikan suara alam sekitar agar tidak ada saksi. Keheningan jangkrik menjadi satu-satunya alarm bagi orang yang terjaga. Perspektif fisiologis dan spiritual. Secara spiritual, heningnya jangkrik melambangkan momen ketika dunia berhenti sejenak untuk memberi jalan pada dimensi lain. Itu adalah waktu di mana manusia yang peka bisa merasakan energi berat dan dingin dari alam gaib. Dalam konteks primbon, sinyal ini sangat penting karena sinyal paling jujur. Tidak seperti lolongan anjing atau kokok ayam yang bisa saja respons teritorial, ketiadaan suara pada serangga kecil diakini sebagai reaksi ketakutan massal yang paling jujur terhadap bahaya non-fisik. Momen terbaik untuk melindungi diri. Ketika keheningan terjadi di malam Jumat, primbon menganjurkan untuk tidak keluar rumah, tidak melihat keluar jendela, dan memperbanyak doa atau zikir untuk memagari diri sendiri dan rumah. Secara ilmiah, fenomena heningnya jangkrik, meskipun jarang, bisa dijelaskan. Perubahan suhu drastis. Jangkrik adalah hewan ektotermik, berdarah dingin. Penurunan suhu udara secara tiba-tiba di malam hari dapat memperlambat metabolisme mereka, menyebabkan mereka berhenti berkicau secara serentak. Kehadiran predator fisik, kehadiran predator nokturnal, seperti kelelawar, musang, atau bahkan laba-laba besar, di area tersebut dapat memicu refleks keheningan pada seluruh koloni jangkrik sebagai mekanisme bertahan hidup.
Namun, seperti halnya poin-poin lain, bagi masyarakat yang percaya, heningnya jangkrik di malam Jumat tetap dilihat sebagai panggilan misterius dari alam untuk meningkatkan kewaspadaan. Fenomena ini mengajarkan bahwa terkadang, ketidakberadaan suara adalah pertanda yang jauh lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Riuh jangkrik yang mendadak senyap di malam Jumat adalah momen paling tegang dan misterius menurut Primbon. Ia mengisyaratkan adanya sosok gaib yang kuat, atau bahkan bahaya ilmu hitam. Ketika keheningan ini datang, itu adalah alarm tersembunyi bagi kita untuk segera berdoa, memohon perlindungan, dan menghindari melihat ke kegelapan di luar. Jadi, sahabat semua, suara bersahut-sahutan di malam Jumat ini memang bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi logis, di mana hewan memang punya alasan alamiah untuk bersuara, dan sisi Primbon, di mana mereka menjadi penyampai pesan dari alam gaib. Meskipun semua ini adalah kearifan lokal dan mitos yang turun-temurun, ada satu pelajaran penting. Selalu waspada, perbanyak doa, dan jaga hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana pendapat kalian? Hewan apa yang paling sering kalian dengar bersahutan di malam Jumat? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, komen dan berbagi cerita. Subscribe channel ini, dan pastikan lonceng notifikasi kalian sudah aktif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam misteri.